Shalom. Puji Tuhan, saya baru kembali tadi malam. Ini ada pertemuan gereja kita GKKI seluruh Indonesia di Bandung. Jadi ketemu banyak alumni juga, misionaris kita dari sekolah kita, dari gereja kita ini. Dan selama saya di sana, saya merenung karena topik daripada pertemuan kami di sana adalah upgrading and refreshing course bagi pendeta-pendeta seluruh Indonesia. Dan ketika saya ingat, ketika kita bicara upgrading, kita bicara refreshing, saya diingatkan visi gereja kita, yaitu apa? GKKI PLN Go 1000 jemaat. Dan ketika saya renungkan, apa yang selama ini yang saya perhatikan adalah hanya segelintir orang yang mendapatkan, menangkap visi ini dan mengerjakannya. Dan itu tidak bisa. Maka itu ketika saya renungkan, maka muncullah renungan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar bersama. Saya kasih judulnya adalah saya kasih judulnya adalah bertumbuh di dalam Kristus. Kita buka Alkitab kita 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Karena proyektor kita tadi prosesnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Kita ulangi lagi ya, baca sama-sama ya 1, 2, 3 ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau yang ini kita bicara tentang panggilan, saya ingat satu kisah tahun 2009, Presiden Amerika Barack Obama memanggil dan menugaskan mantan Presiden Amerika Bill Clinton untuk pergi ke Korea Utara karena ada 2 jurnalis Amerika yang ditangkap dan terancam dihukum di sana. Jadi dia dipanggil untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Presiden pada saat itu. Dan Bill Clinton pada saat itu menyambut dengan baik dan dia dengan bangga menerima panggilan itu, dan dia pergi ke Korea Utara dengan semua persiapan yang disiapkan oleh negara Amerika, memastikan Bill Clinton juga jangan pula sampai ketahan di sana, dan memastikan bahwa 2 jurnalis itu dibawa pulang. Apa yang terjadi? Pergi mereka ke Korea Utara, Bill Clinton ke Pyongyang pada saat itu, diskusi, negosiasi, entah apa yang mereka bilang, tapi intinya dia pulang dan dibawanya selamat 2 orang jurnalis. Kenapa dia lakukan itu? Kan bisa dia melihat itu adalah sebuah pekerjaan yang rendah. Kenapa dia lakukan itu? Bisa saja dia melihat ini, kok aku mantan presiden, ngapain mengerjakan hal-hal yang seperti ini? Tetapi dia melihat itu sebagai panggilan, sebuah privilege, sebuah sesuatu hal yang kehormatan bagi dia melakukannya bagi negara. Bahkan itu hal yang berbahaya. Korea Utara sampai sekarang dengan Amerika tidak baik hubungannya, tetapi dia kerjakan, dan Amerika backupnya pergi ke sana dan pulang kembali dengan selamat, pulang dengan kemenangan. Hari ini kita di gereja, saya melihat, menyadari, kayaknya nggak di gereja kita lah ya, melihat panggilan itu sebagai sebuah beban, bukan lagi sebuah kehormatan. Yang saya pikir kita salah cara memandangnya. Panggilan itu adalah sebuah kehormatan. Dan tadi kita lihat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 berkata begini,
ketika kita diberikan panggilan Tuhan itu, Dia telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Sama seperti tadi Bill Clinton, dia pergi dengan panggilan presiden, dia pergi dengan janji-janji yang dipersiapkan, yaitu apa? Perlindungan, kau pasti aman, pesawatnya pasti yang terbaik, dan dia menyelesaikan panggilan itu dengan baik. Saya mau hari ini kita belajar sama-sama bahwa kita semua di sini dipanggil Tuhan. Katakan amin. Amin. Dan ketika kita mendapatkan panggilan Tuhan itu, memang ada proses di situ. Saya berharap dari firman Tuhan yang akan kita baca bersama hari ini, kita renungkan bersama, saudara melihat panggilan saudara masing-masing, dan saudara tahu bahwa panggilan itu disertai dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Di Alkitab, salah satu tokoh Alkitab yang paling gampang kita relate adalah Petrus. Kalau kita bicara Paulus, terlalu sempurna dia. Kalau kita bicara Daniel, sempurna kali dia. Tapi kalau Petrus kita lihat, saya pikir kita bisa relate. Kita ada proses jatuh bangun, kita ada gagal, kita ada semangat, kita bisa apa, tapi kita bisa sama-sama belajar dari hidup Petrus. Kita lihat dia panggilannya di Lukas 5 ayat 10. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjalan. Kisahnya seperti ini. Pada waktu itu Petrus lagi menjalan ikan, semalaman dia menjalan ikan. Saya nggak bisa bayangkan sudah berapa puluh kali dia lempar jala itu, atau bahkan mungkin sudah lebih dari ratusan kali dia lempar. Dan dia tahu daerah itu, dia tahu di mana ikan ngobrol, di mana ikan nongkrong. Dia tahu. Ketika dia lempar jala itu berkali-kali, dan tidak ada dapat ikan sama sekali dia hari itu. Dan ketika pagi-pagi dia lagi siap-siap mau beres-beres, dia lagi bereskan jalan itu, Tuhan Yesus datang, dia lagi khotbah, dan dia ada beberapa kapal di situ. Tuhan Yesus pilih kapal Petrus. Jadi dia pilih kapal Petrus, dan ketika Yesus khotbah di situ, dia mengajak selesai. Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu, pergi yang agak dalam sedikit, tebarkan jalan. Petrus bilang, guru, semalaman aku udah coba tangkap loh. Dan Petrus tahu Tuhan Yesus itu adalah tukang kayu, sedangkan dia adalah nelayan profesional. Tapi kata dia apa? Tapi karena kau yang suruh, akan kutebarkan jalan. Kalau bahasa aslinya dikatakan, tebarkan jala-jalamu, banyak jala. Artinya apa? Karena dia akan menangkap sejumlah besar ikan. Tetapi Petrus menebarkan jalannya satu jala saja. Ketika dia tebar, kaget dia, saking banyaknya ikan yang ditangkap. Katanya hampir koyak, dan dia harus panggil temannya untuk bantu dia tarik ikan itu. Di saat itulah Petrus bilang, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Dan muncullah kata-kata ini, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Panggilan Petrus muncul di sini. Ketika dia gagal, Bapak Ibu teman-teman semua, bukan ketika dia sebagai nelayan dia lagi di top performance, bukan ketika dia lagi sukses, dia tangkap ikan banyak, dia bisa bagi-bagi sama anggotanya. Enggak, ketika dia sedang gagal, ketika dia tangkap tidak ada ikan sama sekali, Tuhan panggil dia. Jadi kalau di sini ada yang merasa, Pak, aku akan melayani Tuhan, akan aku terima panggilan Tuhan itu ketika aku sudah hidup nyaman, ketika aku memang sudah bisa lakukan yang terbaik buat Tuhan. No, bahkan ketika engkau gagal, Tuhan panggil kau dari sini. Amin. Ada amin? Amin. Dan Petrus pada saat itu panggilan adalah menjadi penjala manusia. Dan kita tahu bersama, ketika Tuhan Yesus lihat Petrus, dia udah tahu bahwa dia Tuhan. Tuhan selalu memulai hidup seseorang itu, dia mengubah hidupnya dengan identitas yang baru. Nama dia adalah Simon. Artinya adalah seperti ilalang, kan? Musim angin, ya kan, ke kiri, ke kanan. Sebentar lagi kumpul sama orang-orang yang bersemangat, dia semangat. Ketika lagi di sini orangnya mungkin negatif, dia negatif.
gosip segala macam. Tetapi Tuhan ganti namanya hari ini, kau Simon, tapi kau panggil engkau apa? Kefas, di Yohanes 1 yang 42. Kefas itu berarti apa? Rock, batu karang, kokoh. Itu bicara apa? Keteguhan, tak tergoyangkan, susah dihancurkan. Tuhan ubah identitas Petrus dari Simon menjadi Petrus. Pertanyaannya, kita kan segala sesuatu itu pengen cepat. Kita pengen semua itu cepat. Memutihkan kulit dalam 1 minggu, kita beli. Melangsingkan tubuh dalam 3 hari. Ke toilet kita terus didorong. Kita suka yang cepat. Masukkan duit 2 juta, dapat 60 juta. Saya baru dengar pula beberapa hari yang lalu ada lagi nawarin saya. Dan daging kita ini bilang yes gitu. Ini dari Tuhan ya. Kita segala sesuatu pengen cepat. Tetapi dalam hidup ini faktanya nyatanya tidak seperti itu. Hidup ini butuh proses. Petrus waktu dibilang Tuhan engkau menjadi Kefas, enggak berubah langsung. Dia berdoa bawa pisau. Di sini ada yang bawa pisau, Paristan bawa pisau. Hati-hati kita. Oh jangan. Petrus dia berdoa bawa pisau, kekerasan masih ada dalam dirinya. Memang Pak, hati sudah bertobat. Pisau belum dibaptis dia. Dia bawa pisau loh. Ketika mereka berdoa, potongnya leher telinga tentara itu. Kemudian apa? Dia menyangkal Yesus. Di sini kayaknya belum ada yang sangkal Yesus di sini. Mungkin komplain sering lah, nangis sering lah. Tapi dia sangkal Yesus 3 kali loh, bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Kalau lagu dangdut itu bilang udah tak ada maaf bagi dia. 3 kali dia sangkal. Ketika dia disuruh penginjilan, doain orang, gagal semua. Dan ketika Yesus mati ya, sebelum dia bangkit, ketemu dengan menunjukkan dirinya kepada murid-murid, Petrus ajak semuanya balik lagi murtad. Kan dia pemimpin ini, dia punya karisma. Lagi mereka gak ada kerjaan, aku pergi lah mancing lah, ikut semua. Bayangkan, dia juga membawa orang murtad. Padahal namanya Kefas, batu karang. Dan dibilang Tuhan, engkau akan menjadi ke jalan manusia. Bukan dibawanya ke jalan yang benar ternyata, dibawanya ke jalan yang salah. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan. Tuhan itu bukan seperti marga Simondu, atau marga Boru Simarmata, atau apa lagi, marga Sitinja, atau orang mana manusia. Ketika kita melihat orang gagal, ketika melihat kita orang mengkhianati kita, ketika kita melihat orang yang ekspektasi kita udah tinggi, dia mengecewakan kita bisa marah, kita bisa kecewa. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup Petrus. Di sini ada turning point, bagaimana titik balik Petrus, dia kembali kepada panggilannya. Ketika Yesus bangkit, dia pergi berdiri menunjukkan diri kepada murid-murid. Dan di Yohanes 21 ayat 5, kata-kata Tuhan Yesus yang pertama adalah ketika dilihatnya Petrus membawa semua murid-murid kembali jadi nelayan. Saya nggak bisa bayangkan ini Pak. Saya, Bu ya, kalau saya ini baru pulang dari Bandung, baru ketika saya lihat siswa sekolah Alkitab ini, tiba-tiba semua pergi sana main judi. Ketuanya Tony pula. Wah, gitu. Bagaimana hancurnya saya? Mungkin saya tempelengi si Tony ya. Mana kau abang senior begini? Tapi Yesus yang dia lakukan adalah ketika dia Petrus gagal dan dia bawa semua murid kembali lagi nelayan, dia tanya begini, hai anak-anak, apa katanya? Adakah kamu mempunyai lauk pauk?
Konteksnya Bapak Ibu, Petrus lagi-lagi gagal. Dia tangkap ikan semalaman, tidak dapat. Dan yang ditanya Tuhan, kalian ada makanan enggak? Kalian dapat sesuatu enggak? Hari ini kalau kita mungkin mengalami kegagalan, Tuhan udah panggil, Tuhan udah kasih panggilan dalam hidup saudara. Saya nggak tahu. Mungkin kau punya karunia menyanyi, memuji Tuhan. Mungkin ada yang punya karunia senyumnya membawa orang bertobat. Ini salah satu murid siswa kita ada nih, namanya Yoki. Senyum aja kerjanya. Mau kita marah dia senyum, lupa yang apalah dia senyum. Pokoknya senyum. Nah, itu karunia. Tuhan udah kasih kita karunia masing-masing dan kita mungkin tahu itu, tapi mungkin kita ignore selama ini. Kita cuekin, kita merasa nanti dulu. Tuhan ketika memanggil kita, dia nggak hakimi. Dia tanya hari ini apa yang bisa bertolong. Amin. Amin. Tuhan tanya hari ini apa yang bisa bertolong dalam hidup. Luar biasa. Tuhan masak dan mereka tangkap ikan dan mereka dapat banyak ikan. Baru diingatnya, yang pernah melakukan seperti ini siapa? Tuhan Yesus. Maka hari ini Tuhan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Jawaban-jawaban dalam hidup kita adalah untuk kita ingat. Adalah bukan ingat kasih-Nya. Kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Kita perlu catat. Kenapa? Ketika kita ingat itu, nah ini yang terjadi. Ketika Petrus tahu, dia ingat itu guru, itu Tuhan Yesus, dia lagi nggak pakai baju. Tidak ada yang bilang kalau ketemu Yesus kau harus rapi. Tiba-tiba dia pakai bajunya. Dan ketika mereka sibuk mendayung kapalnya, dia tidak sabar lagi, dia lompat dan dia datangi Yesus. Kalau orang takut ya, kalau orang tahu merasa bersalah dan dia merasa takut, dia pasti lari menjauh. Jangan sampai ketemu. Kalau saya punya hutang sama Pak Sofi hari ini, saya lihat dia langsung saya belok. Oops. Nanti dia ingat kan. Tapi Petrus dia tahu dia bawa murid-murid lain lari. Tapi di saat itu ketika dia ingat Yesus, berarti dalam benaknya, dalam gambaran dia punya gambaran Yesus yang sungguh mengasihi. Hari ini harusnya ketika kita ingat Tuhan, ingat dia sayang sama kita. Kita baru beberapa minggu yang lalu merayakan Jumat Agung dan Paskah. Dia meninggalkan keademan, kenikmatan surga, keindahan surga untuk lahir di kandang domba, untuk hidup sebagai manusia, ada lapar, ada haus, dan dia harus mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Sayang kali dia sama kita. Amin. Dan di titik itulah Tuhan tanya sama Petrus 3 kali dia tanya, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Bahasa aslinya adalah agape, level paling tinggi, kasih tanpa syarat. Yang pertama, Petrus jawab seadanya, ya Tuhan. Yang kedua, dia jawab seadanya. Yang ketiga, dia baru bilang begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Nggak bisa bohong lagi aku. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, tapi mengasihinya ini bukan agape, filio, saudara, ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, walaupun begitu, dia udah gagal ya, dia gagal, dia bawa murid-murid segala macam, tetapi Tuhan bilang, gembalakanlah domba-domba. Hari ini, tiap kali Tuhan ketemu kita, dia tolong kita, dia ingatkan panggilan kita. Apapun panggilanmu itu, Tuhan katakan sekali lagi. Bahkan lebih tinggi, pertama dia sebagai penjala manusia, tapi dikatakan sekarang apa? Gembalakanlah domba-domba. Amin. Jadi titik balik Petrus adalah Tuhan tetap mengasihi. Lagu-lagu kita tadi, Yesus mengasihi saya. Kekuatan kita tahu dikasihi itu berbeda, saudara. Yohanes, dia menyebut dirinya murid yang dikasihi. Dari 12 murid, hanya dia yang bertahan sampai di bawah kayu salib Yesus. Kenapa? Dia tahu dia dikasihi Tuhan.
Jadi orang yang dikasihi bukan jadi lembek, percaya. Memang logika manusia bilang, kalau kita terlalu sayang dia lembek. No. Prinsipnya ketika kita tahu kita dikasihi, kita jadi punya daya juang. Yang kedua, yang pertama tadi dia tahu dikasihi, yang kedua dia menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Saya mau katakan sama saudara, dua poin ini hanya kita terima ketika kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tidak ada orang Kristen sejak lahir, saya mau katakan. Mungkin di KTP iya, mungkin di akte lahir iya, tapi orang percaya itu adalah sebuah keputusan. Ya, kita baru kemarin ada kaum bapak pergi retreat ke Tanjung Pinang. Ada dua yang dibaptis. Sebelumnya mereka mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka kau akan dapat dua ini, engkau dikasihi dan Roh Kudus masuk ke dalam diri. Petrus tadi yang masih goyang-goyang, khotbah doain orang, gagal, menyangkal Tuhan, bawa murid-murid pergi, tetapi ketika ini terjadi, dia diteguhkan dengan kasih Tuhan, dia terima Roh Kudus. Apa yang terjadi ketika dia khotbah? Berapa orang bertobat? 3.000 orang. Dia pergi ke bait Allah, ada orang lumpuh di situ, dia doain, sembuh orang berjalan. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Masih bangun gak ini? Enggak ya? Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kalau ada yang bilang amin, saya dari siapa yang mau bilang amin? Ini berarti udah tidur ya. Ada kuasa. Ya, ketika dia di penjara terjadi mukjizat. Ketika ada orang mau bertobat, bahkan orang Romawi, dia pergi, dia dapat visi. Bayangkan prosesnya itu. Jadi turning point-nya, ada titik baliknya ketika dia tahu dikasih Tuhan. Dan yang kedua, dia menerima Roh Kudus. Dan dari dua poin ini, saya buat 3 pelajaran yang kita bisa pelajari dari kisah Petrus. Nanti dulu ya. Munculkan ayatnya dulu, Efesus 4 ayat 1-2. Gak usah pakai yang ini. Efesus 4 ayat 1-2. Nanti kita keluarkan foto surprise kata Pak Johan kan. Efesus 4 ayat 1-2. Efesus 4 ayat 1-2. Sudah dapat? Efesus 4 ayat 1-2. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Sebab itu aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya itu sebagai orang yang dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu berhati, membantu, bersabar, menjaga kasih dalam saling membantu. Panggilan Tuhan dalam hidup kita itu, kita nggak bisa diam. Kita nggak bisa nggak respon. Kita pasti respon di panggilan Tuhan. Tapi bentuknya ada 3. Ya, tadi bilang kita harusnya berpadanan dalam panggilan Tuhan. Yang pertama, respon ketika Tuhan memanggil saya dan saudara adalah kau tak mau. Ya, Tuhan, aku nggak mau Tuhan. Ya, ini aku utus dari Dia. Udahlah Pak, kayaknya Pak Esther aja lah, doanya lebih powerful. Oh udahlah Pak, kayaknya Pak Joshua aja Pak, dia udah belajar Alkitab setahun lebih. Kita menolak. Ya kan? Yang kedua, respon kita menunda. Nanti dulu deh. Tunggu anakku sudah umur 17 tahun. Nanti dulu deh, ketika sudah masa keemasan, golden age, 50 tahun. Kalau kita sampai 50,
Sekarang banyak orang ya kan tidak sampai 50. Tapi respon yang Tuhan mau saya dan saudara kerjakan adalah kita katakan, yes, ini aku Tuhan, utuslah. Amin. Susah bilang amin kan? Amin. Tuhan mau kita responnya adalah, ya Tuhan ini aku. Amin. Caranya memang kita enggak. Ini kita kadang-kadang, waduh kayaknya aku persiapannya harus begini, persiapannya harus banyak lah, harus. Logika kita nggak masuk akal. Saya punya satu kesaksian. Saya ketemu dengan pemimpin kita IPHC, orang Filipina. Dia melayani 32 tahun di Amerika dan dia akhirnya merasa Tuhan panggil lagi dia balik ke Filipina. Ketika saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya cerita pelayanan kita sendiri. Dia cerita satu kesaksian dia. Ada satu pendeta dia ketemu di Amerika, di LA. Dia bilang begini. Dia tiba-tiba Tuhan taruhkan dalam hatinya. Dia di Amerika Latin. Dia merasa dipanggil Tuhan untuk mengutus orang ke satu gunung. Di situ ada suku yang belum terjangkau Injil sama sekali. Jadi dia bilang, Tuhan, aku sudah menggembalkan gereja ini. Gerejanya nggak besar, tapi aku mau jangkau suku itu untuk Tuhan. Kirimkan aku Tuhan pengerja yang mau, atau orang yang mau memberikan dirinya untuk diutus. Dia khotbah terus katanya tentang kita akan jangkau gunung itu, kita akan jangkau gunung itu. Tak ada yang respon. Dia doa, tidak ada yang respon. Akhirnya 1 minggu ibadah, setelah selesai ibadah, ada satu orang datang ke dia. Pengerja bilang, Pak Pendeta, ada yang mau ketemu Bapak, dia mau pergi ke gunung. Oh, udah senang dia. Presiden, ada juga yang mau. Ketika orang yang mau datang pergi ke gunung itu masuk ke kantornya, tebak, dia seorang ibu-ibu dan umurnya 82 tahun. Pusinglah dia. Kalau kita utus orang seperti itu, kita ngeri-ngeri juga. Nanti gimana di jalan kan? Dia sudah bayangkan, dia cari ide, ngobrol-ngobrol. Kenapa ibu dia ketika saya doa, Pak Pendeta, Tuhan katakan aku harus pergi ke gunung itu. Pak Pendeta ini pikir-pikir, pakai logika manusia kan? Tak mungkin. Akhirnya dia bilang begini, Bu, kayak ini bukan panggilan ibu itu. Udah gak apa-apa, kita doakan ada lagi Tuhan kirim yang lain. Karena apa? Umur 82 tahun, lagi ibu. Tapi ibu itu bilang, enggak Pak, Tuhan jelas sekali panggil saya harus pergi ke gunung itu. Akhirnya karena udah pusing juga Bapak ini kan menghadapi ibu ini. Akhirnya dia bilang, oke, ku training dulu ya, 3 bulan. Sekolah Alkitab 3 bulan. Oke. Diajari Bapak inilah, wah Yesus itu adalah Yesus dari Nazaret, ya kan? Kekuasaannya, Roh Kudus segala macam. 1 bulan di training. Ini harusnya dia minggu depan lagi dia datang untuk training yang selanjutnya, tak datang lagi dia. Pak Pendeta mulai kebingungan tuh, kenapa ibu ini? Atau udah mundur dia? Udah berat dia rasa pelayanan ini. Hari ini, minggu depannya, bukan cuma di training tak datang dia, bahkan ke gereja pun tak datang. Udah mulai curiga dia, ini ada apa nih? Meninggal kah? Ada atau gimana? 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun tak pernah datang lagi. Tiba-tiba setelah 2 tahun muncul dia di gereja. Dan Pak Pendeta bertanya, ibu dari mana selama ini? Kalau memang ibu nggak siap diutus, nggak apa-apa. Ibu itu bilang, maaf Pak Pendeta, setelah 1 bulan Bapak training, Tuhan terus bekerja dalam hati saya, dan saya putuskan saya pergi ke gunung itu. Dan tahu yang terjadi, dia pergi ke gunung itu, dia datang orang ke sana, dan katanya satu suku di situ ada 200 orang, semua terima Yesus. Berikan tepuk tangan yang mulia. Trainingnya belum lulus, masih 1 bulan. Dan Pak Pendeta ini nggak percaya kan? Nenek ini udah mimpi. Bawa kami ke sana, dibawa. Sudah sampai kan? Dilihat dalam perumahan, tak ada orang. Ibu bilang, gitu, kayak orang hutan. Tiba-tiba bermunculan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 200-an orang muncul di situ. Nangislah Pak Pendeta. Ketika Tuhan panggil,
Dia punya cara memperlengkapi kita. Dan ketika Tuhan panggil kita di sini, jangan pikir gimana caranya. Oh, aku belum siap. Oh, enggak, Tuhan perlengkapi. Akhirnya Pak Pendeta tanya dia, gimana ibu bikin dulu? Nah, saya catat di sini apa cerita Bapak itu. Karena mantap kali saya pikir. Mana dia? Ini dia. Jadi ketika dia lagi menjelaskan Yesus dari Nazaret, lupa namanya nenek-nenek kan? Yesus yang kita sembah itu Yesus dari Yesus dari Yerusalem. Aku bilang, kalau sembuh di dalam nama Yesus dari Yerusalem itu sembuh. Bukan masalah apa yang kau bilang, apa yang kau percaya. Amin. Yesus dari Yerusalem sembuh. Baru gimana lagi bu? Katanya kan. Kita tanya dia lagi. Ketika dia jelaskan Yesus itu berkuasa. Jadi dibilang Yesus itu kan harusnya singa dari Yehuda. Yesus Yesus harimau ya. Yesus itulah harimau dari Yehuda. Tetap bertobat. Kita udah tahu Yesus singa dari apa namanya? Singa dari Yehuda. Tahu Yesus dari Nazaret. Kita yang nggak mau pergi. Ada amin. Yesus memanggil, dia memperlengkapi. Amin. Ada satu, saya udah sharing kan, ada namanya Andreas di Alkitab. Dia tak pandai khotbah, nama dia jarang dicatat di Alkitab, tapi tanpa dia tak lahir satu orang yang luar biasa bernama Petrus. Ketika mereka lagi apa di pantai itu, dia bilang, Petrus, saudaraku, aku sudah bertemu dengan Mesias. Itu aja yang dia bilang. Saya teringat, saya ulang lagi, Deborah bertobat menjadi hamba Tuhan hanya karena satu orang bilang Yesus mengasihi. Dia sekolah di sekolah Kristen. Katanya gerejanya dulu ada kegiatan hampir tiap hari. Adalah doa semalaman, ada pemuda, ada segala macam. Tak bertumbuh dia. Sampai ada satu orang yang cerita, Deborah, Yesus mengasihi. Katanya semalaman dia tidak bisa tidur, membayangkan dan menikmati Tuhan mengasihi. Amin. Ketika Tuhan memanggil, dia memperlengkapi. Saya lanjutkan. Kemudian ketika kita bicara panggilan kita itu beda-beda. Nah ini dia. Panggilan itu nggak harus di depan ini, Pak. Panggilan nggak harus di depan ini, Bu. Harus menjadi penari, menjadi pengkhotbah, menjadi pemain musik. Saya belajar di Biari dulu ada 9 pilar, tapi saya udah lupa semua. Tapi yang saya ingat adalah ada satu di pemerintahan. Kita bisa melayani Tuhan di pemerintah. Di bisnis, kita bisa melayani Tuhan di bisnis kita. Yang ibu-ibu rumah tangga, kok bisa melayani Tuhan di situ? Jadi kita pelayanan itu tidak hanya di sini. Justru saya mau katakan pelayananmu adalah kehidupanmu sehari-hari. Ketika kau di kantor, ketika kau lagi bisnismu, ketika barista lagi jual buah, halo guys, itu pelayanannya. Ada amin? Jadi kegiatan sehari-harimu bukan hari Minggu ini aja. Jadi Tuhan memanggil kita dengan potensi kita masing-masing. Kita jangan banding-bandingkan panggilan kita. Wah, Pak Wijaya kalau pimpin ujian mulai 20 tersentuh sekali. Kok aku nggak begitu? Mungkin bukan itu panggilan kita. Saya dulu pernah jadi WL Pak di English Service. Saya teringat Pak Jokat, ketika WL-nya nggak datang, saya ambil alih. Saya terinspirasi, WL kami tak datang, saya ambil alih. 15 menit sebelum ibadah, saya bilang lagunya Israel Cotton. Israel Cotton ini lagunya suaranya tinggi-tinggi naik turun. Saya praktekkan Bapak Ibu. Pales. Yang khotbah tebak, Pak Musa. Dipecat saya langsung dari sini. Bukan itu panggilan saya. Saya pelayanan sekolah minggu.
Sekali saya sharing sama anak-anak itu 2 kali, ketiga kali nangis anak itu. Ini memang bukan panggilan saya. Ada orang diam aja di anak-anak itu ketawa. Saya berusaha lucu, nangis. Bukan panggilan saya. Jadi saya nggak usah banding-bandingkan. Kok dia kalau anak-anak itu langsung lari, lompat, dipeluk, ketawa. Kita nggak usah membanding-bandingkan diri kita. Tapi yang perlu kita tahu, ketika Tuhan panggil, ya, tadi kita bilang apa tadi di Efesus itu, kita Tuhan mau kita hidup dalam panggilan kita. Tampilkan fotonya. Ada satu hamba Tuhan di Jepang. Dia dulu adalah salah satu pemimpin preman di Jepang, namanya kelompok Yakuza. Ini sangat terkenal ini, tatonya. Mereka nggak takut sama siapapun, pemerintah yang segan sama mereka. Satu kali pemerintah udah mulai mencoba memberantas preman-preman ini. Ketangkaplah dia. Dan di dalam penjara ada orang yang melayani di penjara. Dikasihlah dia Alkitab. Karena dia tak ada kerjaan lain, dia baca Alkitab dong. Dan dia baca ayat itu dari Yehezkiel 33 ayat 11. Saya bacakan ya. Yehezkiel 33 ayat 11. Begini firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi apa yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ketika dibacanya itu, nah ini dia firman Tuhan kita ini, Alkitab kita ini, kalau tanpa Roh Kudus, kertas saja itu. Jadi kita nggak perlu, ada yang bakal Alkitab, nggak masalah itu kertas. Tapi isinya ketika Roh Tuhan bekerja, itu hidup, meneguhkan. Dibilang di situ kesaksiannya, dia nangis di penjara itu, dan dia bertobat. Dia bilang, aku tak mau lagi jadi preman. Selesai dia di penjara, keluar dia dari penjara, disambutlah gengnya kan Yakuza. Hey brother, katanya. Saya ingat kata-kata yang bilang begini, welcome to the jungle. Dia bilang, no, welcome to the kingdom. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Ditobatkannya satu persatu kawan-kawan preman itu. Sekarang dia jadi pendeta, namanya adalah Pastor mana aja, Tetsuya Shindo. Sangat terkenal sekarang, dia sering kasih ceramah di Jepang. Dari preman jadi pendeta. Amin. Di sini ada preman jadi pendeta. Yang tidak preman apalagi lebih bisa lagi. Jadi Tuhan panggil dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tak peduli latar belakang kita, Tuhan sanggup mengubahkan kita. 1 Korintus 15 kita lanjutkan. Pertama, Tuhan mau kita hidup di dalam panggilan kita. Yang kedua adalah pertumbuhan itu adalah proses, bukan satu malam jadi, bukan sekejap mata jadi. Ada yang begitu ada, tapi pertumbuhan itu lebih sering muncul di Alkitab adalah sebagai proses. Kita buka Alkitab kita 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tadi kita nyanyikan lagu itu. Saya pikir saya tidak kasih tahu Pak Wijaya akan ada ayat ini, tapi kita nyanyikan tadi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saya bacakan ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tuhan memulai dalam hidup kita ini memang sepertinya kecil, kawan. Dia seperti kasih kita hanya benih. Dan benih itu, kalau kita belajar pertanian, benih itu waktu dia harus dimasukkan ke dalam tanah dan dia harus mati dulu. Tanpa kematian tak ada kebangkitan. Tak ada kebangkitan
rohani dalam diri kita tanpa dulu kita mengalami kematian itu. Kita harus mati terhadap diri kita sendiri. Ada amin? Wah Pak, aku nggak tahan Pak. Kenapa kau nggak gereja? Iya Pak, aku setiap kali ketemu Bapak itu senyumnya bikin aku emosi. Kau harus mati dari itu. Masa dia senyum orang kau emosi? Ada ini. Waduh Pak, aku nggak bisa Pak dengar Bapak itu khotbah Pak. Kalau Bapak itu khotbah nyindir, kita yang merasa kegeeran. Ya memang berarti pas mungkin tema pada saat itu, ayat pada saat itu menegur kita. Firman itu bisa menegur, mengajar. Jadi jangan dikit-dikit tersinggung. Ada amin? Amin. Ya. Aku tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia ketika benih itu mati, maka mulai muncul kehidupan. Dari benih yang kecil tadi, dia akan bertumbuh, dan semakin tinggi pohonnya, dia butuh akar yang semakin besar. Akar itu apa? Kemana dia mengikat akarnya itu di mana? Kita perlu berakar di dalam Tuhan, katakan amin. Ketika akarmu Tuhan, ketika engkau semakin besar, ketika promosi-promosi Tuhan datang dalam hidupmu, engkau akan kokoh. Orang dunia bilang, cewek nakal, cewek mulai nakal, mulai kaya. Ini orang dunia. Cowok mulai kaya, mulai nakal. Tidak ada di gereja ini. Artinya apa? Oh, dulu dia, Bapak itu Pak, dia luar biasa, dia setia, dia nggak neko-neko, dia pelayanan. Ternyata karena nggak ada duit. Pas dia punya duit, dia punya pilihan, barulah aslinya muncul. Tetapi ketika kita punya akar di dalam Tuhan, ketika kita tahu panggilan hidup kita di dalam Tuhan, mau semakin apapun tinggi engkau dipromosikan, engkau tidak akan pernah jatuh. Amin, saudara. Jadi hidup kita ini, saya mau katakan, tidak kepada filosofi dunia yang berkata hidup kita ini seperti roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Enggak. Makanya ada ayat bilang kamu akan selalu naik, tidak pernah turun. Saya pikir ya, kayak mana Tuhan? Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang turunnya sedikit ya. Maka saya dapat gambaran hidup kita itu seperti roller coaster. Ketika dia semakin naik roller coaster itu, dia kadang-kadang mutar, turun dikit, naik lagi. Ada amin? Dia membuat momentum, dia membuat. Jadi waktu kau lagi agak turun sedikit, siap-siap, berarti akan ada lompatan di situ, akan ada terobosan di situ, akan ada mukjizat di situ. Jangan turun dari roller coastermu, jatuh. Udah gak beres ibu, jatuh. Diam tenang di situ. Ada amin? Benih itu akan bertumbuh kalau akarmu di dalam Kristus. Engkau kuat. Ada angin, ada badai, ada hujan, engkau kuat. Generasi ini disebut generasi stroberi. Apa itu Pak? Oh, gampang terluka, gampang busuk, harus diubah. Amazing sekali. Enggak ada itu. Amin. Filsafat dunia jangan masukkan ke dalam gereja. Kita enggak begitu. Kita ini ketika kita di dalam Tuhan kita kuat. Saya baru beberapa waktu lalu itu ada baca seorang anak remaja. Dia posting di sosial medianya, ada jerawatnya satu. Diejek. Apa yang terjadi? Bunuh diri. Karena jerawat satu. Anak muda di sini nggak ada yang begitu kan? Amin. Enggak, hidup kita nggak ditentukan oleh omongan orang. Ketika engkau kuat dalam Kristus, apapun kata dunia, kau tahu aku dipanggil Tuhan untuk apa. Ada satu orang, tunjukkan fotonya. Saudara kayaknya tahu ini dia ini. Dia lahir, kalau Tuhan bilang, ya diciptakan serupa dengan Allah, sempurna. Tapi ketika dia lahir, orang sulit memahaminya, bahkan orang tuanya pun shock. Dan dia pun ketika dia mulai bertumbuh, dia pun kaget. Kok begini Tuhan?
Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dan ketika dia belajar berenang, dibilang orang apa? Ada kura-kura. Dan dia udah pernah mau bunuh diri. Sampai dia bertemu mengalami Tuhan. Akarnya kuat di dalam Tuhan. Dia bilang, no, berarti Tuhan punya rencana dalam hidup. Dia mulai bangkit. Dia mulai belajar main piano. Di sini ada yang 10 jari ini belum belajar piano, bertobat. Main piano kita tinggal karisma. Pak Wi sudah cari pelatihnya, tak ada yang mendaftar. Jari dia tak, tangannya tak ada. Dia belajar piano. Dia belajar main bola. Oh Pak, udah besar. Dia tak ada kaki main bola. Dan apa yang terjadi sekarang hari ini, dia jadi pembicara di mana-mana, diundang kemana-mana. Apa? Karena dia tahu dia berakar di dalam siapa. Dan dia selalu ceritakan tentang Tuhan. Menikah dia. Oh Pak, muka kayak kodok Pak, mana dia mau sama aku? Menikah dia. Ini cewek ini, bukan robot ini. Ketika dia tahu, dia jalani destiny yang Tuhan siapkan. Mau orang ngomong apa? Oh kayak kura-kura berenang. Oh nggak ada tangan main piano. Jangan biarkan omongan orang menjauhkan engkau dari panggilan. Bukan cuma menikah. Barista 4 juga sama. Empat anaknya Megan. Bisa main-main sama anaknya. Kenapa? Dia berakar kuat dalam Tuhan. Dia tahu mungkin tubuhku terbatas, tapi Tuhanku tak terbatas. Amin. Jadi kalau hari ini kau diberikan panggilan pelayanan, Tuhan panggil engkau, mungkin gereja tawarkan engkau pelayanan, jangan batasi dirimu. Yang tak punya kaki, tak punya tangan pun melayani. Mungkin kau bilang, Pak, hidupku dulu Pak kacau. Kayaknya rata-rata orang kenal ini. Dia penulis buku terlaris. Dia khotbah dihadiri puluhan ribu orang. Gerejanya mega church. Dia keliling dunia. Kemana-mana dia khotbah tentang Tuhan Yesus. Mungkin saudara bilang, oh dia mungkin hidup di gereja, orang tuanya kudus, oh pasti dia belajar Alkitab sepanjang hidupnya. Ketika dia kecil, dia dilecehkan oleh bapaknya. Dia bisa menghakimi dirinya. Dia bisa hidup di dalam merasa dia tidak layak. Dia merasa aku sudah kotor. Kita yang merasa di sini dan kau merasa tidak layak, kau merasa dirimu kotor. Ibu ini menjadi satu saksi. Ketika dia berakal di dalam Tuhan, masa lalunya itu lewat. Masa lalu itu tidak menentukan masa depan. Yang menentukan masa depan siapa? Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Hari esok itu di tangan Tuhan. Gak peduli masa lalu kita. Ibu ini, waduh, dia punya 1001 alasan untuk tidak maju, untuk menghakimi dirinya, untuk bunuh diri. Tapi dia putuskan berakar. Jadi saudara-saudara, bagaimana berakar? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Hari ini saya khotbah hari Minggu, kita hanya satu arah. Saya ngomong, saudara dengar. Tetapi firman itu harus sering diomongkan. Maka kita ada namanya konsel. Di situ kita membahas apa yang dikhotbahkan hari Minggu. Maka saudara, mari dekatkan dirimu dengan komunitas-komunitas konsel. Mungkin hari ini kau nggak ada satu yang nggak paham, tetapi ketika di konsel itu kita bisa bertanya, minta didoakan, ya kan? Maka ketika kita sering mendengar itu, natur hidup kita ditentukan oleh apa yang kita sering dengar. Petrus tadi, dia dari Simon jadi Kefas, dia dengar terus itu tiap hari, Kefas, ayo. Dia dengar terus identitas dia itu diulang-ulang. Abraham
menjadi Abraham. Tiap hari mereka panggil suami istri, panggil Abraham, Sarah. Dan ketika omongan itu, firman itu diulang-ulangi, itu menjadi hidup di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan hari ini mungkin saya nggak tahu berapa persen saudara dapat, tapi ketika engkau masuk dalam konsep, ketika engkau masuk komunitas kaum bapak-bapak, mungkin kaum ibu-ibu, suami-suami jangan takut istrimu masuk kumpulan ibu-ibu. Mereka tidak bikin strategi how untuk menghadapi suami. Enggak. Kalaupun ada mungkin itu bagaimana menyenangkan suami, saya percaya. Karena ada mata-mata saya di situ, istri saya, kan? Setiap kali dia habis pertemuan ibu-ibu, makin baik dia. Bukan makin banyak ularnya. Jadi bapak-bapak, tenanglah hatimu. Ketika mereka kumpul, bukan merencanakan sesuatu yang mengerikan. Justru makin servisnya makin mantap, ya. Luar biasa, ya. Jadi izin apa kita jangan jauhkan diri kita. Justru di situ kita mendengar identitas kita siapa, panggilan kita dalam Tuhan, itu yang meneguhkan kita. Ada amin? Yang ayat satu lagi, Amsal 16 ayat 32. Tapi kan proses itu butuh waktu. Yang namanya proses itu ada waktu, ada jangka waktu yang kita lewati. Nah, di sini yang kadang-kadang kita gagal. Saya pernah saksikan, saya ulangi lagi ini. Ada alumni kita, Amsal 16 ayat 32. Ada alumni kita di Misionasi dari Jakarta, waktu mereka berdoa, Tuhan kami mau les musik loh, kami mau jadi tim musik kami di Jakarta ini bagus. Mereka berdoa setahun tidak terjadi apa-apa, 2 tahun tidak terjadi apa-apa, tahun ketiga tak terjadi apa-apa, dan mereka memutuskan kayaknya ini bukan panggilan Tuhan. Ketika mereka keluar, kita utus lagi menggantikan mereka di sana. Apa yang terjadi? Mereka beberapa bulan di sana, ibu mertuanya Pak Jo dari Singapura baru lulus. Dan ketika dia sampai sana, visi dia pertama adalah mengirim mereka les musik. Dan bukan cuma les musik biasa. Siapa drummer yang terkenal itu? Echa Sumantri. Yang mereka nanti-nantikan sudah di depan mata. Dan mereka bukan gagal di awal, mereka gagal sekejap aja sebelum doa itu dijawab Tuhan. Maka dalam proses itu kita butuh kesabaran. Amsal 16 ayat 32 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang yang sabar menjadi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya menjadi orang yang berdoa. Wow. Tahun ini adalah tahun menjadi apa? Pahlawan yang terbaik karena penyertaan Tuhan. Dan ternyata salah satunya adalah kriterianya firman Tuhan berkata adalah sabar. Sabar bro. Slow down. Kan Wallace ya, mana ada bahasa nama Wallace, santai, percaya. Memang ketika kita sabar itu ada unsur iman. Kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan yang kita doakan pun sepertinya bertolak belakang, tapi Tuhan bisa bukan ubah menurut saya, malah justru Tuhan izinkan itu terjadi untuk menuntun kita kepada kebaikan itu. Yes. Amen. Kita lihat ya, Yusuf itu dia harus lewati sumur, dia harus lewati jadi budak, dia harus lewati masuk penjara agar dia masuk ke rencana Tuhan menjadi orang kedua setelah Fir'aun, dan ide hikmat yang Tuhan berikan kepada dia menyelamatkan bangsa-bangsa. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan ada yang tak baik terjadi dalam hidupmu, itu untuk kebaikan. Siap-siap, itu dia. Tapi ternyata itu, jadi ketika ada hal yang buruk terjadi, Pak Ju bisa bayangkan ada hal yang baik yang akan terjadi setelah itu. Amin. Jadi kalau kau mengalami hal yang buruk, jangan jauh Tuhan. Justru kau lagi dituntun itu, dituntun kepada hal yang baik. Yang terakhir, tadi yang pertama adalah Tuhan ingin kita hidup di dalam panggilannya. Yang kedua adalah pertumbuhan itu adalah proses. Kita nggak bisa seragamkan, ada yang cepat, ada yang lambat. Yang terakhir adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kembali tadi ke Kisah Rasul 2 tadi. Kisah Rasul 2
ayat 3. Saya akhiri di sini. Saya undang pemain musik untuk ke depan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ayat. Dalam nama mereka nggak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Dan ada satu ayat ada di Wahyu dibilang begini. Ketika masa tribulasi itu, Roh Kudus akan diambil, Roh Kudus akan diangkat dari bumi, dan gereja masih jalan. Bayangkan, gereja bisa jalan tanpa Roh Kudus. Berarti apa? Gereja bisa juga salah masuk ke dalam sistem yang menjalankan. Hari ini Bapak Ibu, AI begitu canggih, ChatGPT begitu canggih. Saudara tinggal bikin, mau khotbah apa dia bikin, saudara. Tapi nggak ada rohnya di situ. Dia bisa bikin kata-kata cantik, dia bisa bikin kata-kata yang luar biasa. Saudara jadi pembicara hebat langsung, tapi nggak ada rohnya di situ. Saya mau katakan sama saudara, sehebat apapun saudara baca Alkitab bagaimanapun, saudara hadir ibadah bagaimanapun, tanpa Roh Kudus itu nanti. Amen. Kita butuh Roh Kudus. Depend on Him, bergantung kepada Roh Kudus. Ketika murid-murid mengalami lawatan Roh Kudus, yang lemah jadi kuat, yang ragu-ragu jadi berani. Maka hari ini kalau engkau belum terima itu, minta. Firman Tuhan berkata Dia murah hati. Kalau kau minta Dia kasih. Kalau kau ketuk Dia buka pintu. Jadi hari ini jangan memang aku begini, enggak. Terima dari Tuhan. Tadi lagu kita berkata, Ku telah mati dan tinggalkan. Itu kita nggak bisa lakukan dengan kekuatan kita. Hanya kalau Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Ibu-ibu 82 tahun pun jadi penginjil yang luar biasa. Amin. Yang tak punya tangan pun jadi pembicara yang hebat. Yang dilecehkan pun bisa bicara tentang kedahsyatan dan perlindungan. Sehingga kita bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh kita katakan, Ku telah mati dan tinggalkan. Hidup
Berilah padaku seperti yang Kau Yesus. Ini adalah perkataan iman kita. Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Itu adalah panggilan bagi kita semua. Mulai hari ini, taruh tanganmu di dadamu dan mulai ingat teman, saudara, tetanggamu yang mungkin butuh Tuhan, butuh mendengar bahwa Yesus mengasihi mereka. Mulai pikirkan siapa mereka itu dan doakan mereka sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa, nama yang kami sebutkan tadi. Kami mau memberitakan Injil kepada mereka. Kalau nenek-nenek 82 tahun bisa dipakai Tuhan. Jika orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Kami juga bisa dipakai Tuhan. Yesus kami sama, Roh Kudus kami sama. Kami juga bisa. Pakai kami Tuhan. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama, yang kami berpikir tidak mungkin, tidak bisa, nanti dulu. Tapi kami tahu saat itu adalah sekarang. Hari itu adalah hari ini. Kami akan mulai Tuhan mengerjakan panggilan kami. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Tunjukkan kami Tuhan orang yang tepat, agar kabar baik ini semakin diberitakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah banyak hidup-hidup orang diubahkan. Seperti preman Yakuza di Jepang itu, hidupnya berubah. Akan ada banyak preman-preman yang bertobat melalui kehidupan kami. Akan banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan melalui kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Akan banyak anak-anak yang dimerdekakan, remaja-remaja yang semakin luar biasa. Tolong kami Tuhan, karena hidup kami sudah kami letakkan di mezbah Tuhan. Dan kami Tuhan berikan Engkau bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan visi kami 1000 jiwa. Setiap jemaat-Mu di sini Tuhan mengambil panggilan itu dengan setiap kapasitas, kemampuan, setiap kekuatan yang Tuhan berikan, keunikan kami semua, Tuhan akan pakai kami. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.